sudut kecil kampus Politeknik Negeri Batam, bukan hanya robot yang dibangun, tapi mimpi, tekad, hingga perjalanan anak-anak muda yang menolak menjadi biasa. Mereka bukan sekadar tim lomba, mereka adalah Braille, Batam Robotic and Artificial Intelligence Laboratory. Sebuah ruang belajar, tempat gagal jadi guru, dan teknologi jadi bahasa keberanian. Lewat project-based learning, mereka tak sekedar belajar, tapi bertumbuh dari kegagalan teknis, kerja tim, hingga solusi nyata. Dari proyek kampus hingga panggung dunia, inilah kisah mereka, anak-anak yang menjadikan robot sebagai cara mereka bicara, melawan batas, dan meninggalkan jejak. Dulu sebelum ada Braille itu kita aktifnya cuman di kontes robot. Jadi mahasiswa-mahasiswa yang aktif di kontes robot itu biasanya ditempatkan dalam satu buah lab ya. Lab itu adalah ruangan khusus di mana mereka bekerja di situ, belajar di situ, dan melakukan aktivitas di tempat tersebut. Nah, seiring berjalannya waktu, akhirnya kami putuskan untuk mengeneralisir yang awalnya hanya digunakan untuk tim yang berpartisipasi di lomba, tapi lebih ke tim apapun itu yang berhubungan dengan robotik dan juga artificial intelligence. Maka dibentuklah yang dinamakan artinya Barelang Robotics and Artificial Intelligence Lab. Halo Bang, Halo. kenalin aku Catherine dari LPM. Aku penasaran banget nih, tadi pas masuk ruang Braille, di sini kok banyak banget piala. Mungkin Abang bisa kasih tau nih, ini pialanya tuh, lombanya tuh dari mana aja? Ini banyak piala ya atau penghargaan yang didapat oleh tim-tim di Braille. Salah satunya itu ada kontes robot abu Indonesia, itu mereka dapat penghargaan juara 1 di tahun 2017. Dan juga ini ada tim favorit dan juga ada piala bergilir yang didapat. Terus yang baru kemarin itu ada piala internasional yang didapat oleh tim Humanoid Robot Soccer di tahun 2024 di Belanda. Oh keren banget, berarti ini Braille tuh udah sampai internasional ya Bang kemarin? Alhamdulillah sudah sampai internasional. Kalau untuk PBL di kampus vokasi ya, jadi perlu kita tekankan karena kita itu adalah kampus vokasi, di mana itu lebih mengedepankan practical skill, ya. Tidak hanya memahami tentang teoretikal, tapi lebih banyak hands-on-nya. Maka kalau menurut saya PBL atau project based learning itu merupakan cara belajar yang tepat, karena di situ ya kita akan melakukan hands-on dengan mengerjakan project yang nyata, tidak hanya istilahnya tidak hanya sekedar praktikum yang diada-adakan saja, tapi membuat sesuatu. Dan kita inginnya yang kita buat itu adalah sesuatu yang berdampak, baik itu ke kampus ataupun ke masyarakat sekitar kita. Jadi sebetulnya di sini ada 3 tipikal project. Yang pertama itu adalah tipikal project yang untuk mendukung kompetisi. Jadi misalkan mahasiswa ingin berkompetisi di bidang robotik. Nah, itu kita sediakan PBL-nya. Silahkan nanti mahasiswa-mahasiswa yang berminat di kompetisi tersebut bergabung menjadi satu di satu kelompok PBL. Kemudian yang kedua itu adalah tipikal project yang bekerja sama dengan industri. Jadi seperti yang tadi saya katakan, kita biasanya ada kerjasama dengan pihak eksternal, di mana mereka ingin mengembangkan sesuatu nih di sini. Nah, itu idenya dari pihak eksternal, kemudian eksekusinya di sini. Nah, itu tipikal project yang kedua. Ada juga tipikal project yang ketiga, yaitu project yang kita rancang untuk mengembangkan sebuah produk. Jadi ibaratnya di Poli Batam ini kita tidak hanya ingin mendidik mahasiswa, tapi kita juga ingin menghasilkan sesuatu atau produk-produk yang nantinya mungkin bisa digunakan oleh masyarakat. Nah, jadi di situ
Ada beberapa project yang tipikalnya seperti itu, yang tujuannya adalah menghasilkan produk di akhirnya. Iya. Iya. Oh, aku jadi penasaran nih, tim-tim yang di Braille tuh gimana aja sih Bang kesehariannya? Oh boleh, kita langsung masuk aja ke dalam. Oh, boleh. Cukup luas juga ya Braille nih Bang. Iya, berarti lumayan luas karena ini merupakan workspace bagi anak robotika untuk mengerjakan proyeknya gitu. Perkenalkan, nama aku Dimas Rizky Saputra. Aku sekarang semester 6. Untuk di Braille ini aku berada di tim Barelang FC atau nama PBL-nya itu adalah Humanoid Robot Soccer. Di tim aku sebagai ketua tim. Awalnya sih berawal dari minat ya, karena dari kecil emang udah suka kayak bongkar-bongkar gitu tentang robot segala macam, dan pas di sekolah, SMA lebih tepatnya, mendengarkan tentang kalau di Poltek itu ada tim robot yang udah lumayan go internasional ya, karena tahun 2018 itu kalau salah sudah pernah lomba ke Jepang, dan dengar-dengar tim robotnya di sini udah pernah ikutin banyak kejuaraan dah. Ketika mau masuk kuliah, putuskan masuk ke Poli Batam, dan setelah semester 1 mendapatkan pas perkenalan mahasiswa ada penampilan dari Braille, dan situ makin minat dan makin banyak tahu tentang Braille itu timnya ada apa aja, dan salah satunya ada Barelang FC ini. Karena tim ini lumayan besar, dan untuk memegang sebuah tim yang besar itu jelas butuh tanggung jawab yang besar juga. Wah, halo Bang. Halo, Ini lagi apa nih? ini saya lagi tes motion untuk robotnya. Oh, ini robot apa? Ini robot humanoid, kid size, dia punya kemampuan untuk bermain bola. Kalau dari humanoid itu apa sendiri, yang pertama itu jelas itu sebuah tim PBL kami, dan apa aja sih yang kami lakuin di PBL itu. Pertama, kami membuat sebuah robot yang dapat bermain secara otonomus, terutama bermain sepak bola, tetapi bisa kami ubah untuk melakukan kegiatan-kegiatan seperti kegiatan manusia, misalnya kayak kegiatan push up, lari, atau main panah, atau main basket bisa kami ubah. Cuman untuk karena lomba kami adanya adalah lomba main sepak bola, jadi kami membuat robot kami untuk bermain sepak bola. Ini untuk motion nendang ke arah gawangnya. Dia cuma bisa sekali nendang aja atau dia bisa nendang berkali-kali? Untuk nanti pertandingannya itu bisa berkali-kali, karena kita pertandingan tuh dalam satu babak ada 10 menit. Jadi harus nyetak gol sebanyak mungkin untuk menentukan siapa yang pemenangnya. Dia ini cuma sendiri aja atau dia punya tim ya? Nah, untuk satu tim itu kita bisa bawa 4 robot ke dalam lapangan, jadi 4 lawan 4 maksimal ya. Kalau lomba kami sejauh ini ada lomba nasional dan internasional. Kalau lomba di nasional sendiri itu ada KRI. Kalau saya udah join dari 2023. Pertama lomba itu di 2023 saya ada lomba di Semarang, dan setelah di Semarang kami lanjut lomba internasional yang ada di Perancis. Kemudian pada tahun 2024 kami lomba lagi di Solo, dan internasionalnya ada di Belanda. Nah, kemudian untuk dari semua lomba itu tahun KRI tahun 2023 kami mendapat juara 1. Kalau RoboCup yang internasional tahun 2023 kami dapat juara 3. KRI 2024 kami dapat juara 3 juga. Sama yang internasional kami dapat juara 3 lagi. Soalnya kan namanya robot humanoid nih ya, berarti kan dia kayak berperilaku seperti kayak manusia gerakannya ya. Nah, selain itu apa? Nah, selain kemampuan untuk bermain bolanya, kami juga bisa mengembangkan untuk motion-motion seperti perilaku manusia. Kayak misalnya manusia ini jatuh, dia bisa bangun dengan sendirinya. Keren juga ya. Oke, pertama secara besarnya kami itu ada 2 pembagian, ada tim teknis sama tim non teknis. Kalau tim non teknis itu adalah dari manajemen. Kenapa kami memilih manajemen? Karena salah satunya dia membuat laporan-laporan kami, dan juga misalnya list BHP atau segala macam. Lalu juga sebenarnya manajemen itu mengatur Instagram kami. Lalu yang di bagian teknis sendiri itu sebenarnya kami mengambil dari jelas teknik, yaitu ada elektro, bisa dari mesin. Nah, tetapi untuk yang dari mesin terlalu berat jika kami mengambil mesin yang hanya bisa di mesin saja atau di fabrikasi. Jadi kami kebanyakan ngambil dari elektro. Tapi ada juga yang diambil dari informatika karena skillnya. Misalnya seperti bisa membuat web untuk tim kami. Nah, untuk tim elektro sendiri itu lumayan banyak. Kami ada dari tim
dari prodi mekatronika dan prodi robotika. Kalau proses pembuatan sebenarnya robot ini udah turun-temurun dari dari 2021. Tapi setiap tahun kami melakukan improvement dan kalau ditanya perbedaannya di mana, ya sebenarnya lumayan signifikan karena kami menambahkan sesuatu yang belum ada dari sebelumnya. Dan untuk sekarang kami sebelumnya ketika saya masuk kami punya 4 robot dan sampai sekarang kami sudah punya 6 robot. Sebenarnya ketika lomba itu nggak hanya 1 robot, tapi ketika game itu kami seperti bermain sepak bola atau bermain futsal, ada role masing-masing. Nah, kalau di lomba itu maksimal di dalam satu lapangan itu setidaknya bisa sampai 4. Kalau untuk dari sisi mekanik itu bisa dibilang udah banyak perubahan, ada yang dibuat sudah berbeda dengan yang sebelumnya. Tapi untuk elektrikal masih sama karena elektrikal ini komponennya lumayan mahal. Dan untuk program bisa dibilang masih mengembangkan saja, tidak membuat yang baru. Tetapi kami menambahkan sesuatu yang sebelumnya tidak ada. Jadi bisa dibilang kami menambahkan saja tapi tidak mengulang dari awal. Kelebihan kami itu adalah dari motion, yaitu adalah di bagian tendangannya. Karena untuk tendangan kami sendiri, karena saya juga memegang motion, saya pernah membuat robot itu bisa tendang full satu lapangan. Jadi bisa dibilang kelebihan kami bisa bilang di situ. Kalau dari timnya sendiri ya, kalau ditanya koordinasinya gimana, sebenarnya kadang susah untuk mengatur pikiran banyak orang. Di lomba itu bagaimana? Sebenarnya lomba itu adalah gambaran ketika latihan. Jadi kalau kita latihan sering dan rutin, bisa dibilang ketika lomba kita tidak perlu panik. Jadi ketika ada problem, kita sudah tahu problemnya apa. Jadi kita sudah tahu bagaimana melakukan troubleshooting dan melakukan perbaikannya. Kami kelas atau bahkan kami boleh mengerjakan tugas kami itu di lab Braille ini. Jadi waktu lumayan fleksibel, tetapi untuk adaptasinya itu lumayan susah karena apalagi untuk yang baru-baru masuk itu mereka akan kaget dengan jam kerja ya kami yang bisa dibilang hampir 24 jam. Untuk komunikasi bagaimana dia ngedeteksi bola, kami menggunakan kamera. Cuman kamera ini ada peraturannya. Dia nggak boleh melebihi 90 derajat ke kiri atau 90 derajat ke kanan. Oh, jadi dia nggak bisa lihat nggak bisa muter ke belakang belakangnya. ya. Oh. Jadi kami punya strategi untuk ketika nggak ada di sekitar 180 derajatnya, robotnya dia mutar posisinya. Oh, jadi dia bakal muternya tuh langsung muter atau dia bakal pelan-pelan gitu? Dia akan rotate 90 derajat dulu, nyari di sebelah kanannya dulu, baru dia nyari ke belakang, baru ke kiri. Aku penasaran nih Bang, kan tadi Abang bilang dia tuh kan bisa tim ya. Gimana dia bisa ngedeteksi itu timnya sendiri terus kayak lawannya gitu? Itu dia ada programming khususnya ya? Nah, untuk cara mengenali kawan sama lawan, untuk robot kita ini kan kita menggunakan WiFi untuk serial komunikasinya. Nah, jadi kita memerlukan IP untuk masing-masing robot. IP itu untuk identitas masing-masing robotnya. Jadi sebelum perlombaan kami mempersiapkan masing-masing robot untuk mengenal IP dari masing-masing robot tersebut. Oh gitu. Berarti keunggulan dari robot humanoid ini itu apa Bang? Keunggulannya yang untuk tim kami sendiri, kami sudah mengembangkan robot kami untuk bermain secara otonomus, bisa seperti tadi, seperti jatuh dia bisa bangun lagi. Terus nanti setelah misalnya tim kami sedang menyerang, itu kawannya bisa ikut bantu komunikasi biar ada strateginya, dia umpan terus nge-shooting. Terus juga misalnya ada robot lawan di daerah tim di daerah kita, robot kita itu udah bisa komunikasi lagi untuk kembali ke daerah tim untuk melakukan defense. Oh gitu, berarti dia emang udah terprogramming kayak gitu ya. Oke. Makasih banyak ya Bang udah mau ngejelasin, terus udah mau kasih tunjuk gimana cara demonstrasi robotnya ini. Benar-benar menarik banget. Aku cukup kagum sama robot humanoid ini karena selain bisa sepak bola, dia juga bisa kayak ngelakuin aktivitas kayak manusia lain, kayak misalnya tadi bisa push up atau sit up gitu ya. Oke, mungkin dari aku itu aja. Makasih banyak ya Bang. Iya, makasih banyak. Iya, miss ya. Iya. Kalau impian sih ada, bisa dibilang kayak 5 atau 10 tahun ke depan ingin tim humanoid ini dikenal oleh di Indonesia, apalagi di internasional, dengan cara ya bisa jadi menjuarai dunia dan mengikuti event-event robot. Ya itu tepat
workplace mereka buat ngerjain projectnya. Kalau Nggak cuman humanit aja, di sana juga ada tim tari, di sana juga ada tim dari skara, terbang, dan ini yang gede ini yang 19 ini itu tim dari sepak bola beroda gitu. Oh, kalau yang di dalam ruangan itu apa, Bang? Di dalam ruang itu fasilitas yang dikasih sama Braille untuk tim-tim di Braille, seperti kayak mau 3D printing, mau nge-solder gitu. Oh, oke. Kalau yang di samping kiri ini? Ini tempat kerja untuk anak PBL industri gitu. Jadi PBL-nya bersangkut paut dengan industri. Oh, yang itu ya, yang bermitra itu ya tadi ya. Iya, yang Oh, oke. Kalau misalnya yang di sini nih, Bang, ini banyak banget nih kursi sama komputernya. Ini tuh buat apa? Nah, yang untuk di area sini itu biasanya digunain untuk anak-anak dari robotika itu buat ngerjain PBL mereka. Itu sebagai tempat mereka buat ngerjain tugas atau sekedar cuma ngerjain project. Oh, kalau ini apa, Bang? Kalau ini robot belang F1, itu robotnya kayak laba-laba gitu, punya kaki 8 dan gunanya untuk rescue dan penyelamatan. Keren juga ya. Kalau yang itu ruang dosen ya? Ya, ini ruangan dosen robotika. Oh, oke. Kayaknya udah cukup lama banget ya aku keliling Braille ini. Dari aku keliling Braille ini tuh aku bisa lihat banyak fasilitas Braille dan aku juga bisa lihat tim humanoid tadi. Apalagi robot humanoidnya tuh bagus banget. Mungkin sampai di sini aja. Makasih banget Abang udah mau luangin waktu untuk ajak aku keliling ruangan Braille. Mungkin kita bisa ketemu di lain kesempatan. Makasih banyak ya, Bang. Iya. Aku izin pamit ya, Bang. Ya, silakan ditunggu ya kedatangannya lagi. Iya. Harapannya lab ini bisa menjadi lebih besar, bisa lebih banyak mengakomodir mahasiswa. Karena sekarang sendiri dengan jumlah mahasiswa sekitar 300-an ya. Kemudian dengan ukuran lab yang seperti ini itu dirasakan kurang ya. Artinya kita ingin memiliki tempat yang lebih luas supaya bisa mengakomodir banyak mahasiswa. Kemudian kita juga ingin bergerak di banyak lini. Jadi tidak hanya perlombaan, mungkin ada di kegiatan pengabdian yang terus kita galakkan, terutama di Kota Batam atau di Provinsi Kepri. Lalu juga pengembangan produk tetap kita tingkatkan. Minimal ada satu produk Poli Batam yang bisa kita banggakan, yang kita hasilkan dari Braille ini. Dan itu saat ini mungkin ya ada beberapa prototipe robotik yang kita desain itu untuk digunakan di industri. Ya harapannya kedepannya itu bisa segera kita rilis dan bisa segera digunakan oleh pihak-pihak lain.